Lalu bagaimana respon pengusaha terkait rencana kenaikan pajak hiburan ini? Kami sudah terhubung dengan Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Bali, Peri Markus. Selamat siang, Pak Peri. Selamat siang, Mbak Stefani. Baik, Pak Peri, tadi kita sudah dengarkan tanggapan dari PHRI Pusat. Kalau PHRI Bali secara khusus, di mana memang di Bali kita tahu sangat bertumpu pada sektor pariwisata, seperti apa menanggapi wacana kenaikan pajak hiburan minimal 40%? Ya, terima kasih. Sama halnya dengan di PHRI Pusat, kami di Bali juga secara khusus juga memang menanggapi kenaikan ini sangat berat bagi teman-teman, khususnya yang berkecimpung di pajak di dalam hiburan maupun juga yang sekarang ini yang paling santer adalah di usaha spa, ya, seperti itu. Ya. Memang kalau kita lihat bahwa sebelumnya sebagai contoh untuk usaha spa itu pajaknya dipungut 15%. Tetapi per 1 Januari 2024 ini sudah mulai berlaku perda yang baru di kabupaten kota dengan pajak minimal 40%, seperti itu. Jadi untuk saat ini sudah berlaku ya Pak, pajak 40% ini sudah diterapkan di tempat-tempat hiburan di Bali termasuk spa salah satunya? Iya, betul. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, setelah dia terbit tahun 2022, itu kemudian dilanjutkan dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023. Dari kedua itu kemudian pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah kabupaten kota, karena pajak ini adalah pajak yang dipungut oleh kabupaten kota, membuat perda tentang hal itu dengan merujuk kepada undang-undang itu. Dan perda itu khususnya misalnya di Kabupaten Badung yang ada di Bali itu sudah terbit tahun 2023 kemarin, akhir tahun, dan sudah diterapkan per 1 Januari 2024 ini, seperti itu. Lalu dampaknya sejauh ini seperti apa, Pak Peri? Apakah dari pihak pengusaha sendiri ada kenaikan biaya jasa atau justru menurunkan supaya kemudian tidak membebani konsumen, supaya mengupayakan supaya jasa ini bisa tetap digemari? Yang jelas para pengusaha, khususnya teman-teman dulu di usaha spa, sudah melakukan judicial review ya ke Mahkamah Konstitusi, dan itu sudah masuk permohonan itu tanggal 5 Januari yang lalu mengenai yang pertama itu dengan dimasukkannya spa itu sebagai hiburan di situ. Kemudian juga mengenai besarnya minimal untuk pajak dari spa itu. Nah, kalau dilihat tadi disampaikan, memang hal ini sangat berat bagi teman-teman. Kalau menaikkan tarif dari yang ada, jelas sangat tinggi sekali dari apa yang sudah ada. Dan ini juga memang kalau menurut kami juga sangat memberatkan dan pada akhirnya membuat juga usaha ini lama-lama akan tidak bertahan, seperti itu. Oleh karena itu teman-teman bersama dengan para pengusaha spa dan juga asosiasi spa sudah melakukan judicial review ini ke Mahkamah Konstitusi untuk hal tersebut. Ya, seperti itu. Pak Peri, sebenarnya sebelum aturan ini dikeluarkan, apakah pernah ada komunikasi antara pemerintah dengan pengusaha, khususnya pemerintah daerah di Bali? Ya, kalau kita lihat ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini sebenarnya memang yang menurut kami selama ini tidak pernah kami diikut sertakan pada waktu sosialisasi atau pembuatan undang-undang ini. Jadi induknya dulu di undang-undang ini ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Karena setelah itu pemerintah kabupaten kota melanjutkan dengan perda dengan merujuk undang-undang ini. Karena dalam undang-undang ini sudah tercantum seperti itu, jadi pemerintah kabupaten kota hanya merujuk dan membuat seperti apa yang sudah ada di situ. Memang ujungnya di undang-undang ini sebenarnya, seperti itu. Nah, kalau dibilang apakah ada sosialisasi, perdanya ada sosialisasi pada saat mau dilaksanakan per 1 Januari ini. Tetapi undang-undangnya itu sendiri pada waktu
pembentukannya pada waktu membuat undang-undang ini, selama ini kami tidak pernah diikut sertakan seperti itu. Baik, Pak Peri, saya ingin konfirmasi kembali yang diajukan judicial review ini oleh rekan-rekan di Asosiasi Pengusaha SPA ini hanya terkait dengan poin SPA yang agar dikecualikan dari poin hiburan. Kalau dari PHRI sendiri, apakah ada rencana untuk melakukan judicial review undang-undang atau aturan kenaikan pajak ini secara keseluruhan, Pak? Ya, sebenarnya poin yang paling penting itu ada dua hal sebenarnya ya. Yang pertama itu tadi masalah SPA yang dimasukkan ke dalam pajak hiburan yang tidak tepat gitu. Karena apa? Kalau kita lihat tadi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Undang-Undang Pariwisata itu juga SPA tidak dimasukkan ke dalam hiburan. Jadi dia terpisah karena dia bagian dari wellness ya, kesehatan dan kebugaran seperti itu. Kemudian juga di Undang-Undang tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan juga seperti itu. Dan berlanjut juga kalau kita lihat di klasifikasi baku usaha KBLI dari SPA itu sendiri juga sudah tidak seperti itu. Tapi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini yang dimasukkan ke dalam pajak hiburan tadi. Nah, kalau kita lihat tadi, ini tidak pas. Kemudian yang kedua dari besarnya pajaknya itu di dalam pasal 58 itu disebutkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Itu juga bagi kami sangat besar sekali ya. Kita tidak tahu, tidak pernah juga membaca tentang kajian akademisnya kenapa angka 40 dan 75 itu keluar gitu. Karena pajak ini sangat besar sekali untuk teman-teman yang berusaha di bidang hiburan tadi seperti yang disampaikan. Jadi dua hal itu sebenarnya yang paling penting sekali yang kita rasa itu tidak support gitu, tidak pas untuk situasi di pariwisata seperti itu. Ya, dan kalau kita bicara mengenai pajak barang dan jasa tertentu ini kan tidak hanya berkaitan dengan SPA ya Pak Peri, tapi juga tempat hiburan malam, bar dan sebagainya yang kita tahu di Bali pun ini salah satu faktor yang juga sangat digemari, salah satu hal yang juga sangat digemari oleh wisatawan. Beach Club juga kita tahu salah satu tujuan utama masyarakat yang berwisata ke Bali misalnya. Akan seberapa signifikan kemudian dampaknya terhadap jumlah kedatangan wisatawan di Bali sendiri? Ya, memang seperti yang kita juga ketahui ya, pangsa pasar segmennya itu memang ada gitu ya, berbeda. Orang berwisata ke Bali ada yang bisa melihat alamnya, budayanya, tapi ada segmen tertentu untuk anak-anak muda, wisatawan muda itu mereka juga senang ke arah hiburan gitu, seperti tadi yang dibilang ada pub dan lain sebagainya. Nah, tentunya hal ini juga kita harus perhatikan gitu, karena kalau tidak memang akan yang tadi disampaikan akan memicu banyaknya multiplier effect yang akan terjadi. Sebagai contoh misalnya kita bisa lihat, untuk di Bali itu dari sisi SPA saja kita bicara ada hampir 12.000 orang terapis yang ada. Ya, bisa kita bayangkan 12.000 orang ini kalau ini usaha ini akan tertekan itu bisa mengakibatkan tutup usaha-usaha yang ada dan akan timbul masalah baru gitu. Belum juga termasuk dari tadi sudah disampaikan ada bar, kemudian karaoke, kemudian juga yang berhubungan dengan diskotik dan lain sebagainya. Menurut kami sebenarnya kalau memang usaha-usaha ini perlu untuk diawasi, sebenarnya pemerintah tidak perlu dalam hal pajak yang harus dinaikkan. Kalau memang perlu hanya di pengawasan sebenarnya, dalam perizinannya misalnya perlu diperketat dan lain sebagainya, bukan dalam pajaknya gitu yang akan juga bisa mematikan usaha yang ada. Nah, kalau dari sisi wisatawan ya kita tahu karena ada segmen dan pasar tertentu, kalau ini juga tidak kita atur, kita lakukan regulasi yang baik, tentu juga akan berpengaruh terhadap wisatawan yang ada gitu, seperti itu. Pak Peri, sebenarnya siapa yang akan terdampak langsung dengan kenaikan pajak hiburan ini? Apakah pengusaha yang terkikis keuntungannya, ataukah konsumen yang kemudian harus membayar lebih untuk mengakses
jasa ataupun juga mengakses tempat-tempat hiburan? Yang pertama sebenarnya kalau kita lihat ya pasti konsumen ya, karena pajak itu akan ditambahkan gitu ya ke konsumen yang membayar gitu. Tapi dengan adanya satu harga yang sangat tinggi dan tidak kompetitif, pasti juga akan berdampak kepada pengusaha itu sendiri. Seperti itu. Jadi ada dua hal di sini. Tamu itu sendiri, kemudian juga pengusahanya. Kalau tidak kompetitif, nanti tamunya tidak akan datang misalnya. Nah, itu berakibat dengan sepinya misalnya usaha yang ada itu pasti akan berdampak kepada pengusaha. Nah, itu yang perlu diperhatikan dua hal itu. Sebenarnya apa kemudian latar belakang di balik kenaikan pajak hiburan ini? Pak Peri, kami masih akan lanjutkan, kita akan lanjutkan diskusi kita usai jeda berikut. Pemirsa, tetaplah di Investor Market Today. Terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Market Today. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno buka suara terkait pengenaan pajak industri jasa hiburan sebesar 40 hingga 75%. Sandiaga menyebut pemerintah kini mulai bergerak dari industri ekstraktif ke industri kreatif. Karena besarnya penyerapan tenaga kerja di industri kreatif yang mencapai 30 hingga 45 juta tenaga kerja. Sandi berharap kenaikan pajak di industri ini tidak membebani pemulihan bisnis pasca pandemi, tetapi menjadi ruang agar sektor ini lebih sehat sehingga bisa berkontribusi lebih kepada penerimaan negara agar bisa mendorong pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah tentunya mulai bergerak dari industri ekstraktif menuju industri kreatif, dan di mana parekraf ini juga nantinya akan menjadi tulang punggung penciptaan 40-45 juta lapangan kerja yang semakin berkualitas untuk masyarakat kita. Jangan sampai pajak ini justru semakin memperberat kepulihan kita pasca pandemi, tapi justru membuka ruang agar sektor ini sehat, bisa berkontribusi kepada penerimaan negara yang nanti tentunya bisa membantu kegiatan pembangunan yang secara ekosistem juga akan meningkatkan jumlah wisatawan dan jumlah penerimaan dan penghasilan dari sektor parekraf kita. Kita langsung tanyakan pemirsa tanggapan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Kami masih terhubung dengan Sekretaris PHRI Bali, Pak Peri Markus. Pak Peri, kalau kita mendengar pernyataan dari Menparekraf tadi, sepertinya cukup kontradiktif ya Pak. Sektor ini diharapkan bisa berkontribusi lebih kepada negara, namun caranya dengan menaikkan pajak yang justru khawatirnya bisa mematikan usaha itu sendiri. Tanggapan Anda, Pak Peri? Ya, baik, terima kasih. Ya, sebenarnya kalau dari sisi kami ya sebagai pengusaha, itu sebenarnya memang sangat-sangat kontradiktif dan memberatkan sebenarnya. Karena apa? Kita tahu pajak 40% itu minimal sangat besar sekali ya kalau kita bandingkan dengan apa yang ada. Sebagai contoh, negara Thailand saja malah menurunkan pajaknya sampai 5% gitu. Nah, kita terbalik ini, sampai naiknya 40% untuk pajak hiburan. Karena itu sebenarnya kami tidak setuju sebenarnya dengan hal ini. Karena apa? Itu tadi sangat memberatkan. Apalagi kalau dilihat sekarang, kita sekarang kan masih dalam upaya pemulihan ya pasca COVID gitu ya. Kalau kita lihat sendiri di Bali itu kan jumlah wisman yang ada per tahun 2023 dari Januari sampai Desember kemarin itu baru tercapai 5,285, jadi hampir 5,3 juta ya kalau kita bulatkan gitu. Sebelum COVID, kalau kita ambil data tahun 2019 itu 6,2 juta. Jadi masih belum pulih sama sekali ya, baru 84,23% kalau kita lihat dari data yang ada. Oleh karena itu sebenarnya kita memerlukan sekali keleluasaan sebenarnya. Tapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini ditambah dengan Perda yang sudah dibuat, ini justru malah terbalik ya, memberatkan, padahal situasinya masih dalam tahap recovery gitu, belum pulih sama sekali.
Dan yang perlu diingat 40% ini bahkan minimal ya Pak Peri. Maksimalnya bisa sampai 75% dan ada kecenderungan pemerintah daerah kemudian memilih untuk menerapkan angka maksimal, Pak Peri. Ya, karena itu sesuai dengan kondisi dari daerah masing-masing ya. Jadi para kepala daerah, bupati dan wali kota itu bersama dengan Dewan Perwakilan daerahnya masing-masing pasti akan melihat karena itu ada keleluasaan di sana disebutkan paling rendah 40, paling tinggi 75. Karena itu juga potensi untuk daerah masing-masing. Tapi ya itu tadi, apakah dengan menaikkan ini akan mematikan usaha yang ada sehingga ini malah sebenarnya adalah satu hal yang kontroversial ya kalau kita lihat ya, berbanding terbalik dengan usaha-usaha yang selama ini kita lakukan untuk memulihkan pariwisata yang ada seperti itu. Kalau Pemda Bali sejauh ini angka yang diterapkan apakah di angka minimal atau mendekati angka maksimal, Pak Peri? Ya, jadi begini, kalau pemerintah provinsi ya tidak merupakan bagian dari mereka. Jadi pajak ini adalah pajak yang dipungut oleh kabupaten kota, jadi pemerintah kabupaten kota. Nah, dari perda yang sudah keluar yang ada, yang kami sudah lihat, itu untuk pajak hiburan ini naiknya itu sampai sekarang ini adalah yang paling rendah ya 40%. Tapi itu juga sudah berat ya untuk pengusaha yang awalnya dipungut 15% seperti itu. Baik, tadi juga Menparekraf sempat menyebut mengenai peluang atau potensi tenaga kerja di sektor hiburan, di sektor kreatif, 40 juta tenaga kerja harapannya. Dengan adanya aturan baru seperti ini, apakah menurut Anda target ini bisa dicapai? Atau justru sebaliknya, kita akan melihat ada banyak PHK jika nantinya pajak ini mematikan usaha yang terkaitan dengan hiburan dan pariwisata? Ya, betul sekali. Kalau kita lihat ya, kalau ini terlalu berat, maka usaha-usaha yang ada itu pasti akan perlahan-lahan pasti akan mati sendiri. Karena kalau kita lihat tadi dalam pajak hiburan itu ada di sana juga karaoke, ada di sana juga bar dan lain sebagainya. Dan ini juga sangat berdampak pasti dengan hal itu. Pasti akan tertekan dengan apa yang ada. Seperti itu ya. Dan per 14 Februari, informasinya juga Wisman akan dikenakan biaya $10 untuk retribusi ya. Tanggapan dari PHRI Bali seperti apa? Ini juga berpeluang menekan kunjungan wisatawan mancanegara? Ya, nah ini ada hal yang lain ya kalau kita bicara ya. Jadi peraturan daerah Provinsi Bali nomor 6 tahun 2023 itu adalah tentang pungutan bagi wisatawan asing untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali. Nah, dari perda yang ada itu tata caranya diatur dalam peraturan Gubernur Bali. Untuk hal ini memang kalau kami melihat, kalau memang kita melakukan sosialisasi dengan masif, dengan bagus kepada wisatawan, nah, kami melihat hal ini tidak menjadi masalah bagi wisatawan. Apalagi ini hanya $10 atau 150.000 ya. Kalau memang transparan, kemudian tata caranya juga dapat diakses dengan lebih mudah dan juga dapat dilihat oleh para wisatawan bahwa memang benar ini digunakan untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan gitu. Memang kalau kita lihat angka $10 itu sebenarnya juga tidak terlalu besar untuk wisatawan ya. Kalau kita lihat, kalau mereka misalnya ini membayar $10 saja berat atau tidak bisa, patut kita juga lihat apakah wisatawan ini merupakan wisatawan yang berkualitas atau tidak gitu. Karena $10 itu sebenarnya kecil ya kalau kita kurskan dengan mata uang mereka sendiri di negara mereka. Nah, saya kira ini tidak akan, kalau yang pungutan ini tidak akan membuat hal yang berat asal itu tadi sosialisasinya dilakukan dengan baik, karena di beberapa negara pun dilakukan ini, ada yang namanya city tax dan lain sebagainya seperti itu. Yang dari kami sebenarnya lebih penting bagaimana mensosialisasi ini kepada wisatawan sebelum mereka datang ke Bali. Pak Peri, yang harus dilakukan.
Dengan kemudian tingginya pajak hiburan dan aturan mengenai pemungutan retribusi tadi, mampukah kemudian pariwisata Indonesia bersaing dengan luar negeri? Tidak perlu jauh-jauh, kita melihat tetangga kita, negara-negara ASEAN saja di tahun 2023, angka wisatawan kita masih kalah jauh dengan Thailand dan Malaysia. Ya, tentunya hal ini menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan ya. Yang tadi masalah pajak, hiburan, yang kedua tadi masalah pungutan. Kalau masalah pungutan untuk wisatawan yang tadi, kami melihat hal ini kalau diberikan sosialisasi tadi, tentunya mungkin wisatawan tidak masalah akan mengerti. Tapi mengenai pajak hiburan, kita lihat ini memang sangat berat, sangat besar, dan untuk kita berkompetisi juga sangat berat. Karena itu kita ingin agar hal ini bisa diperbaiki. Mudah-mudahan dengan judicial review yang kita lakukan dapat disesuaikan dengan yang ada, dikembalikan dengan yang sebelumnya, sehingga kita dapat berkompetisi tidak hanya kita dengan negara-negara di sekeliling kita, tapi juga negara-negara lain. Gitu. Karena kita tahu sebagai contoh misalnya Bali adalah salah satu dari destinasi spa, jadi spa destinasi di Bali gitu. Dan itu juga banyak menyerap tenaga kerja dan juga banyak menggunakan kearifan lokal dari kita sendiri. Kalau ini kita tidak jaga, tidak pelihara juga, malah kita perberat, bisa jadi hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal kita sendiri, misalnya dengan dari herbal untuk hal-hal yang berkaitan dengan spa itu bisa diambil oleh negara-negara lain seperti itu. Ya. Pak Peri, stimulus apa kemudian yang seharusnya diberikan agar pariwisata di Indonesia, di Bali khususnya, bisa dimaksimalkan? Yang pertama, yang sebenarnya yang kita harus lakukan selama ini adalah tadi itu masalah pajak gitu ya, itu biar bisa tidak memberatkan gitu ya. Yang kedua sebenarnya kita memerlukan stimulus adalah modal. Setelah pasca COVID, banyak pengusaha-pengusaha itu ingin memperbaiki atau merenovasi, kemudian juga merekrut, melatih dari tenaga kerjanya atau karyawannya, memerlukan modal yang cukup besar. Karena itu perlu dipermudah gitu untuk pengusaha-pengusaha itu bisa diberikan modal kerja, menambah modal kerja yang ada itu agar bisa usahanya dapat berkembang, dapat berlangsung lagi secara kontinu ke depan. Kalau itu semua bisa dilakukan, khususnya oleh pemerintah, kemudian dari perbankan, kami yakin para pengusaha ini bisa menjalankan usahanya dengan baik, kemudian juga bisa berkompetisi seperti itu. Tapi kalau ini diperberat dengan berbagai macam aturan dan regulasi yang sangat-sangat memperberat pengusaha, saya pikir ini juga akan berbalik ya, kontradiktif dengan apa yang sebenarnya harus kita lakukan sekarang ini, terutama pasca COVID-19 yang kita tahu bersama bahwa kita memerlukan banyak hal untuk mulai bangkit kembali usaha-usaha yang ada seperti itu. Baik, tentunya kita berharap pemerintah bisa menaruh perhatian lebih dan benar-benar mengajak sektor pariwisata untuk duduk bersama ya demi kebaikan pariwisata kita ke depannya. Terima kasih Pak Peri sudah bergabung bersama kami di Investor Market Today hari ini. Selamat siang.